Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur sudah memasuki hari kedua di bulan November 2024, hari Sabtu. Kita berterima kasih dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan tentunya dalam hidup kita, sehingga bisa melewati weekend lagi. Saudara sudah mungkin sibuk melakukan berbagai macam aktivitas dan juga mungkin spend time dengan orang-orang yang saudara kasihi, dengan sahabat-sahabat. Itu semua tentunya karena kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan lagi sebelum saudara tidur dan berbaring, atau mungkin saudara masih melakukan kegiatan yang lain. Selamat beraktivitas. Hari ini kita masih belajar mengenai seri Sukacita Kristiani, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan level sukacita kita di dalam Tuhan setiap saat. Dan hari ini kita belajar bahwa sukacita adalah buah roh. Kita akan membacanya dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Namun kita hanya fokus kepada ayat yang ke-22 saja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melanjutkan dalam ayat yang 23, silakan saja. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari 9 buah roh ini, kita tahu ini adalah dampak dari pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Kalau kita membaca di dalam ayat 18, di situ dinyatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Lalu di dalam ayat selanjutnya, Paulus menegaskan mengenai perbuatan-perbuatan kedagingan yang harus ditinggalkan. Namun sebaliknya, Paulus oleh inspirasi dari Roh Kudus menasihati kita untuk memiliki buah-buah roh. Saudara, buah roh ini adalah attitude atau sikap hati ilahi yang muncul di dalam diri orang percaya, dan ini harus terjadi. 9 buah roh ini dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk singular atau bentuk tunggal. Artinya seluruh buah roh ini adalah satu kesatuan yang harus terlihat perlahan-lahan dalam hidup orang percaya. Dari 9 buah roh ini ada satu buah roh yang sangat penting juga kita perhatikan, yaitu mengenai sukacita. Ini adalah buah roh yang kedua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi kalau saudara dan saya mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan dan memiliki Roh Kudus di hati kita, maka sudah seharusnya sukacita itu akan diproduksi di dalam diri kita. Nah, sukacita yang kita miliki tentunya harus berdasarkan kepada status kita sebagai orang percaya. Hal ini dicatat oleh Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9 yang berkata demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Maksudnya tidak melihat Tuhan Yesus. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat ini jelas dinyatakan bahwa sukacita kita itu terjadi karena keselamatan yang kita peroleh. Saat kita membuka hati untuk Injil dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Setelah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka Ia mulai bekerja perlahan-lahan di dalam dan melalui kita, sehingga buah roh itu muncul dan nyata serta ada di dalam diri kita. Dan buah roh itu salah satunya adalah hidup dalam sukacita. Itu berarti sukacita yang kita alami dan nikmati itu berasal dari dalam, yang akan meluap keluar di dalam pekerjaan Roh Kudus.
Jadi bukan karena situasi yang terjadi di sekeliling kita. Saudara, ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak bisa atur dan kendalikan. Namun satu hal yang kita bisa kendalikan dalam diri kita, yaitu suasana hati kita. Dan bila Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita, maka sukacita itu akan muncul dengan sendirinya. Di dalam ayat 23, setelah ada kata pengendalian diri, yaitu buah roh terakhir, Paulus menulis, tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Artinya, saat seorang percaya berjalan di dalam Kristus dan manifestasi Roh Kudus itu muncul di dalam diri kita dalam bentuk buah-buah ini, maka kita tidak perlu ada hukum dari luar yang bisa mempengaruhi kita sehingga mempengaruhi sikap hati, perilaku kita untuk menyenangkan Tuhan. Itu akan muncul dengan sendirinya dari buah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang dimaksudkan, maka tidak ada hukum yang bisa menentang hal itu. Sadarilah bahwa sukacita itu sudah ada di dalam saudara. Yang saudara perlu lakukan adalah hidup di dalam sukacita itu dan biarkan sukacita itu meluap-luap di dalam keseharian kita. Haleluya. Dan biarlah sebelum kita beristirahat, mari kita tetapkan hati untuk bersukacita. Sekalipun mungkin hari ini bukan menjadi hari yang mungkin baik bagi kita, mungkin ada kegagalan, ada kekecewaan, tapi kita percaya, kita ambil keputusan untuk bersukacita. Karena Roh Kudus ada di dalam kita yang sudah memproduksi sukacita itu. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menyertai kita. Shalom.